Hai guys, jadi seperti judul videonya, kali ini videonya bakal sangat singkat karena kita cuma mau kasih tahu kalian cara singkat untuk meningkatkan pull up kalian dengan cara yang legal ataupun yang ilegal. Yang pertama tipsnya dari Michael Eckert, juara rekor pull up dalam 1 menit terbanyak. Itu dia bisa pegang sebanyak 50 pull up dalam 1 menit. Triknya dia itu adalah 5 tipsnya. Yang pertama, waktu kalian nge-grip, kalian gripnya tuh apa ya, kayak didorong gini, boleh lihat. Jadi kita dorong gini terus baru masuk gini. Tujuannya apa? Kebanyakan orang tuh pull up yang bikin sakit tuh adalah waktu dia dead hang. Kenapa? Karena bagian kulit ini itu kan kaku, dan kalau dia langsung gini dipegangnya langsung dari atas terus baru ke bawah, itu nanti kejepit dan sakit, lama-lama gak kuat gitu megang. Tapi kalau ini ada pencegahan dari kondisi itu dia dorong ininya dulu, terus baru masuk ke sini, sehingga ini lebih nyaman dan nggak sakit dalam jangka waktu yang lebih lama. Oke, tips kedua dari dia adalah kepala. Jadi kalau kita kepala biasa pull up kan kita normal ya, gini kondisinya. Tapi tips dari dia adalah kita kepalanya dongak. Jadi kepala dongak ini bisa mengurangi range of motion. Misalnya kita posisi kepala netral, kan gini baru masuk satu gitu kan. Tapi kalau kita dongak, ini kayak lebih turun lagi jadinya kehitungannya. Lehernya lebih kelihatan soalnya. Jadi gini aja udah masuk ke hitungan. Kenapa nggak gini aja? Kenapa nggak kayak orang normal kayak mau ngecit pakai kepala? Jadi dia waktu mau naik baru gini. Noleh-noleh gitu ya? Noleh-noleh ke atas, dongak-dongak. Soalnya itu bikin orang yang hitung tuh jadi kayak ragu-ragu ini masuk hitung atau enggak. Dan meningkatkan resiko nggak kehitung malah ya? Ya, meningkatkan kondisi seperti itu. Nah, terus tips dari dia yang ketiga tuh cukup unik, yaitu adalah jangan nyilangin kaki. Jadi kakinya tetap lurus, jangan disilang. Emang beda sama yang kita jelasin ya waktu di teknik pull up. Tapi kalau katanya si Michael Eckert sendiri, dia kan ada pengalaman, jadi kita ikutin aja. Katanya tuh untuk kedepannya bakal lebih praktis, lebih praktikal. Jadi kalian mau kakinya tuh tetap lurus, nggak disilang, bukan ya? Agak susah dijelasin, tapi kalian bisa cek videonya dia sendiri juga. Kita kasih link video aslinya. Dan tips keempatnya itu adalah weight grip. Dengan kita weight grip pull up, range of motion-nya itu lebih pendek ketimbang kita lurus. Kalau kita dari weight grip, kita kan naik cuman segini doang, lurus gitu kan, udah kehitung. Tapi kalau kita posisinya dari gini, dari yang sebahu gitu, sebahu lebar dikit, itu kita jauh. Kita bisa praktekin aja. Ini yang normal. Weight grip. Ya, sebenarnya awalnya emang lebih berat. Dia juga bilang gitu. Tapi kedepannya bakal membantu kalian untuk pull up lebih banyak dan cepat. Gitu aja sih. Kalau tujuannya emang repetisi ya? Ya, itu kalau tujuannya repetisi. Nah, sekarang adalah tips kelima dari Michael Eckert, yaitu waktu kita sampai di atas, kita nggak cuma ngelepasin badan kita jatuh gitu, tapi kita dorong. Emang cukup ini ya, kayak cukup berisiko. Tapi ini dalam kondisi khusus, yaitu kalian emang mau pull up secepat-cepat mungkin dan sebanyak mungkin. Jadi waktu kalian naik, nggak cuma kalian lepas, tapi kalian dorong. Sorry, aku nggak biasa sebenarnya dengan gerakan ini, aku nggak biasa. Jadi emang harus ada conditioning dulu, jadi biar lebih biasa. Makanya kalian bisa cek aja tutorial langsungnya dia. Sekarang ada Damai di sini yang mau jelasin. Hai, Damai di sini. Yes. Oke, jadi metode kedua ini adalah metode yang bisa dibilang sedikit ilegal, yaitu keeping pull up. Jadi di sini kalian pakai momentum atau goyangan buat ngangkat tubuh kalian ke atas. Jadi kalau misalnya kalian emang nggak terlalu kuat tangannya ya, tangan arm sama back kalian belum terlalu kuat buat ngangkat ke atas, kalian bisa pakai keeping pull up ini buat kehitung 1 repetisi. Jadi udah dari posisi dead hang, kalian pakai kaki kalian nih mengayun seperti ini.
Terus dari ayunan seperti ini, kalian angkat tubuh kalian ke atas. Ya. Kurang lebih begitu. Jujur aja, kita sendiri emang nggak pernah melatih keeping pull up ini karena menurut kita ini bukan pull up yang proper formnya. Tapi balik lagi, kalau tujuan kalian emang mendapatkan pull up dengan repetisi banyak dalam waktu yang singkat, dan kalau penguji kalian masih memperbolehkan ini sebagai satu hitungan pull up, ya why not pakai aja cara ini buat mendapatkan apa yang kalian inginkan. Makanya dibilang caranya agak ilegal ini. Terus ini disclaimer, kita sebenarnya nggak terlalu merekomen kalian untuk melakukan keeping pull up ini. Kalau kalian nggak ada tujuan khusus, mending kalian latih pull up dengan Gerakan yang benar. ya dengan gerakan yang benar, jadi strict pull up. Next level, kembali ke Tony. Next level adalah zero pull up namanya. Ini adalah CrossFit pull up. Ya, Ya, kita nggak merekomendasikan ini sangat karena ini cukup berbahaya. Cuman kalau kalian tujuannya repetisi, ini adalah pull up yang benar-benar didesain untuk repetisi. karena nggak cepet capek. Bahkan itu soalnya kayak full momentum. Kalian benar-benar manfaatin momentum. Ya. Jadi bedanya sama yang keeping pull up yang tadi sebelumnya yang udah jelasin, itu bedanya adalah ketika kalian udah sampai di atas, itu kalian dorong lagi supaya kalian dapat momentum untuk arch lagi. Jauhin tangan gini, terus kalian tarik lagi, dorongin gitu terus. Sebenarnya pull up-nya gitu kan. Ya, motionnya kayak tadi tuh. Full momentum. Coba ya, aku coba. Ini dicoba ya. Gak bisa, mending kita kasih klip aja nih. Iya ya. Ini klipnya kayak gini. Jadi ini namanya CrossFit pull up, keeping pull up namanya. Kita nggak rekomendasiin, salah satunya adalah karena juga foundernya sendiri tuh mengatakan kalau dia menyesal mengajarkan teknik ini. Dia lebih mending untuk keeping ini tuh terjadi secara natural. Jadi nggak dibuat-buat kayak yang tadi itu. Tapi kalian kalau bisa ada waktu latih strict pull up, kalian strict pull up aja. Soalnya itu benefitnya lebih banyak. Kalian dapat kekuatan juga, cedera juga resiko lebih rendah dibandingkan CrossFit. Bahkan para CrossFitter juga bilang sebenarnya mereka juga ngelatih strict pull up, tapi waktu kompetisi ya mereka gunakan yang ini. Soalnya tujuannya adalah repetisi. Oke, kita recap ya. Dari yang pertama itu adalah tips dari Michael Eckert, yaitu adalah kita mengubah posisi pull up kita dari yang normal konvensional ke wide grip. Ya, yang pertama ini emang legal, tapi emang dibutuhkan usaha dan tenaga yang lebih dibandingkan dua lainnya, karena dua lainnya itu adalah termasuk cheat. Yang kedua itu adalah pull up dengan momentum ya. Kita bilang aja momentum, nggak benar-benar langsung keeping, karena the legend keeping itu ada di CrossFit pull up. Itu benar-benar pure momentum. Dan ini sangat yang dua ini kita tidak merekomendasikan sama sekali karena benefitnya tuh sedikit sekali, yaitu adalah cuma repetisi dan meningkatkan resiko cedera kalian. Apalagi kalau misalkan barnya ini goyang-goyang kayak gini. Makanya kita juga udah coba dan kita terganggu sih dengan momentumnya hilang karena kemakan goyangan bar ini. Barnya lebih goyang daripada kita. Gitu loh. Kita yang goyang, barnya ikut goyang. Iya, jadinya netral gitu. Jadi kalau kalian mau melakukan metode pull up yang kedua dan ketiga ini, setidaknya pastikanlah barnya itu stabil. Jadi resiko cedera kalian yang awalnya udah ada jadi lebih kecil. Ya, jangan lupa juga follow IG PHS. Kita udah punya Instagram, sekarang kita hadir di Instagram. Oke. Di media yang lebih dekat dengan kalian. Langsung aja follow Instagram kita, guys. Yes. Oke. Tony di sini dan Damai di sana. Ada Damai di sini. Kita dari PHS. We learn together. We grow together.